Halo semua, nama saya David, saya adalah seorang WordPress developer, dan di video ini saya ingin menjelaskan tentang cara bikin WordPress plugin. Jadi saya dapat beberapa, ya tahun kemarin ya, dapat beberapa email, beberapa komentar tentang ada nggak sih tutorial untuk bikin WordPress plugin. Sebenarnya dari awal setiap kali saya coding ya di video YouTube, itu saya selalu bikin WordPress plugin, tapi memang kayaknya saya nggak ada satu video yang dedicated tentang caranya bikin WordPress plugin. Jadi ya di video ini saya ingin coba untuk bikin WordPress plugin sama-sama. Jadi bisa jadi acuan ya, bisa jadi link untuk saya bagikan ke teman-teman kalau ada yang tanya gimana sih caranya untuk bikin WordPress plugin. Oke, kita akan mulai saja. Maaf ya, saya nggak banyak persiapan karena ya um, ini masih tahun baru sebenarnya, masih tanggal 1 Januari. Oh ya, saya di sini pakai Laragon saja. Domainnya saya pakai wp.test. Iya, ini tampilannya kurang bagus ya. Saya riset sebentar deh ya. Oh, oke, dp import dp test. Oke, kita refresh. Ya, mantap. Oke, di sini ya ini ada beberapa plugin dan beberapa tim yang saya pakai untuk testing dan untuk bikin video yang lain. Tapi kita akan bikin plugin ya. Jadi untuk bikin plugin sebenarnya sudah ada tutorialnya di wordpress.org. Uh, WordPress plugin development. Kita cari aja di Google tuh sudah ada Introduction to Plugin Development. Jadi sudah ada komplit tutorialnya. Kalau mau baca, saya saranin kalau memang serius untuk bikin WordPress plugin, pengen jadi WordPress developer, dibaca semua ya. Tapi kalau misalnya cuman untuk iseng-iseng ya, dibaca sekilas saja nggak apa-apa. Dan di sini, di video ini mestinya cukup ya untuk bikin WordPress plugin yang simple. Oke, kita akan bikin plugin. Saya belum ada ide sih bikin plugin apa. Kita sama-sama aja. Kita akan buka di filenya tuh saya taruh di C, Laragon, www, wp, wp konten ya. Di sini filenya yang ada di WordPress itu seperti ini ya. Kita tinggal buka aja di plugin, terus kita taruh folder di situ. Create new folder, kita bikin nama pluginnya. Oh ya, saya ganti keyboard aja biar tidak terlalu berisik. Pluginku misalnya. Oke, jadi direktori plugin kita bikin ya, direktori pluginnya apa, terus di dalam pluginnya itu kita bikin satu file PHP. Namanya boleh sama, boleh lain, tapi biasanya standarnya tuh namanya sama gini, pluginku.php. Sebenarnya di WordPress tuh nggak perlu pakai direktori kayak gini. Kita langsung tulis di file di dalam direktori plugin itu sudah bisa. Jadi misalnya kayak Hello Dolly, ini cuma satu file aja pluginnya, dan di ini nggak perlu pakai direktori. Tapi yang standarnya sih pakai direktori ya. Kenapa? Karena biasanya di satu plugin itu filenya nggak cuma ada satu, ada banyak, dan untuk grupnya jadi lebih gampang gitu ya.
Kecuali kalau memang pluginnya tuh simple banget, mau pakai satu file aja, bisa juga. Tapi ya untuk installnya menurut saya sedikit lebih susah ya. Karena standarnya memang nanti pluginnya itu di zip ya, jadi kita bisa install uh, di WordPress installation yang lainnya. Nah, kita bikin pluginku seperti ini, dan kita refresh di halaman plugin ya, dan nggak akan ada di sini, nggak akan kelihatan. Nah, yang perlu kita uh, kasih info di file ini, itu adalah ini ya, ini namanya PHP common ya, jadi dikasih bintang-bintang kayak gini sama tanda slash, ini artinya adalah ini nggak akan di-load oleh file PHP, tapi hanya untuk memberikan catatan di file PHP tersebut. Nah, untuk mengidentifikasi bahwa file PHP ini adalah file plugin di WordPress, dia akan ngecek di file PHP tersebut dan dia akan mencari header dengan kode seperti ini, plugin name. Kita kasih nama plugin kita, namanya pluginku, ini ya misalnya. Saya pakai, saya kasih spasi di sini biar kelihatan ya bedanya dengan nama filenya. Dan kalau kita refresh di halaman plugin, maka bisa dilihat di sini sudah ada plugin terregister di WordPress. Dan bisa kita aktifkan dan bisa kita nonaktifkan. Dan tentunya ini kalau kita aktifkan juga nggak akan ada apapun yang terjadi ya, karena em, nggak ada isinya sebenarnya pluginnya, karena cuma ada nama pluginnya aja. Tapi kok di sini ya kalau kita lihat ya, di plugin-plugin lain ada informasi-informasi lain, misalnya ada deskripsi, ada versinya nomor berapa, terus yang bikin siapa, ada detailnya apa gitu ya. Di sini kita bisa menambahkan informasi-informasi lain di komen di sini ya. Nah, informasinya apa aja, kodenya yang harus dipakai apa aja, itu semuanya ada di dokumentasi ada di sini. Jadi kita tinggal search aja di Google, uh, WordPress plugin header. Jadi ini disebutnya tuh header ya, header dari nama file tersebut ya, dari file PHP. Nah, di sini bisa dilihat di sini ada link untuk dokumentasi header requirement di WordPress, di plugin handbook juga. Nah, di sini minimum fields-nya seperti yang saya tulis tadi ya. Jadi yang diperlukan, yang minimal diperlukan itu adalah nama plugin tersebut. Jika ada plugin name di situ, itu sudah cukup untuk memberitahu WordPress bahwa ini adalah plugin dan akan muncul di sini, di screen WordPress di sini ya. Dan bisa kita aktifkan dan bisa kita nonaktifkan. Tapi kalau mau yang kompletnya, itu ada di sini dokumentasinya. Ada plugin name, plugin URI, atau URL dari plugin tersebut, homepage-nya plugin tersebut, description, versi, requires at least, ini kita bisa set versi WordPress yang bisa nginstal plugin ini. Misalnya kita bikin plugin untuk Gutenberg, tentunya itu membutuhkan WordPress 5 ya, jadi kita bisa uh, requires at least, kita bisa tulis 5.0, requires PHP, misalnya plugin ini ditulis untuk PHP 7.2 ke atas atau 7.4 ke atas, kita bisa tulis di sini. Jadi untuk menghindari fatal error atau terjadi server error ketika ada yang install plugin tersebut dan PHP-nya yang dipakai masih PHP yang kuno, misalnya PHP 5. Ini juga ada field untuk author dan author URI, dan juga ada license juga kalau kita mau pakai lisensi ya di pluginnya kita. Oke, kita akan coba aja beberapa, nanti bisa dibaca sendiri ya di sini. Kita akan tulis aja beberapa. Plugin name, plugin URI, misalnya homepage-nya ke YouTube saya deh. Turtlepod. Terus author. Kalau pluginnya itu untuk di WordPress.org, author di sini pakainya username yang ada di WordPress ya. Kalau username saya itu Turtlepod. Author
URI, kita samakan dengan yang di sini ya. Ini bener nggak ya URL YouTube saya? Kita coba deh. Bener kok, bisa masuk. Author URI, terus apa lagi ya bisa dipakai? License, oke, license. IPL V2 URL URL apa URI ya? License URI. Copy link address. URI ya. Ya, kita kasih lisensi GPL2. Ada teks domain aja, domain path, dan lain sebagainya. Network juga bisa untuk multi-site, jadi ada plugin-plugin tertentu yang cuma bisa diaktifkan untuk global network ya. Oke, kita lihat lagi di screen plugin-nya. Oh ya, muncul kurang deskripsi ya. Kita tambahkan deskripsi di sini. Description. Ini plugin tes untuk tutorial YouTube. Ya, seperti ini kira-kira. Dan di sini kita bisa aktifkan dan nonaktifkan. Tinggal tergantung kita mau ngisi apa di pluginnya kita. Kita bisa bikin settings, kita bisa bikin apapun ya di sini ya. Oke, kita akan coba bikin sesuatu yang simple banget. Kita akan bikin notice di admin ya. Kita search saja di Google, jadi teman-teman juga tahu caranya nyari dokumentasi itu gimana. WordPress admin notice, ya. Ini ada hook-nya, kita buka aja di dokumentasinya. Biasanya di bawah sini ada caranya. Nah, untuk plugin, kita bikin action yang dipakai adalah admin notices, jadi kita bisa bikin begini ya. Dan terus nama fungsi yang mau kita bikin, kalau untuk fungsi di WordPress sendiri itu untuk plugin dan tema itu selalu gunakan prefix ya. Misalnya di sini adalah prefixnya adalah pluginku, nama pluginnya, terus admin notice. Kita bikin fungsinya. Nah, kita lihat lagi dokumentasinya. Kita copy saja deh ya. Notice sukses. Kita bikin jadi seperti ini. Kita tambahkan aja nih, ganti teksnya menggunakan teks. Halo dunia. Sudah jadi. Oke, kita bikin teks kayak gini dan kita refresh di WordPress dan akan ada notice seperti ini ya, halo dunia, ya pluginnya sudah jadi. Kita bisa deactivate dan pluginnya itu nggak akan ada lagi notice-nya, dan kalau kita aktifkan, maka akan ada notice seperti ini. Jadi ini adalah salah satu fungsi yang bisa kita gunakan ketika kita menggunakan bikin WordPress plugin ya. Dan iya, ini sudah jadi sebuah plugin, dan ya tutorialnya sudah selesai sampai di sini aja. Dan kalau misalnya ada yang mau pengen belajar WordPress plugin yang lebih kompleks, coba kasih ide, masukan di kolom komentar. Mungkin saya akan bikin live coding ya, kita bisa sama-sama bikin WordPress plugin, mungkin kita bisa bikin sesuatu yang cukup simpel, misalnya WhatsApp, chat, misalnya button untuk di WordPress-nya kita, atau mungkin untuk bikin Gutenberg blog. Saya sudah pernah bikin videonya sih sebenarnya. Tapi ya simple kan ya, bikin WordPress plugin. Jadi ya semoga teman-teman semua bisa mulai untuk coding dari video ini.
Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.